Bersih-bersih warung ditemenin suami tercinta. Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Sehat selalu dong, amin. Hari ini aku dan suami itu bersih-bersih warung ya. Karena itu aku udah lama banget nggak jualan. Kurang lebih ada setengah tahun ya, sekitar 6 bulanan gitu. Terhitung dari 1 bulan sebelum aku lahiran dan 5 bulan setelah aku lahiran. Sebenarnya sih itu aku mau bersih-bersih dari kemarin-kemarin ya, tapi berhubung suami itu sibuk, jadi aku kan maunya kalau bersih-bersih itu ditemenin. Jadi kalau nggak ditemenin itu rasanya kayak ada yang kurang gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini suami mau nemenin. Dan ini aku rencananya mau masang wallpaper dinding kayak gitu ya. Tapi berhubung dinding aku kan seperti ini. Nah, jadi aku kasih binder dulu supaya nanti bisa dan mudah buat ditempel-tempelin. Sebelum nempelin, aku ini lagi ngukur ya teman-teman. Jadi nanti tinggal kita pasang-pasang deh, kita potong-potong dulu semuanya. Tentunya sesuai ukuran ya, tadi sebelum kita potong udah aku ukur dulu. Kita mulai pasang stikernya ya, karena ini stikernya udah ada perekatnya langsung ya, jadi kita pasang dari mulai ke atas ke bawah. Dan tentunya hati-hati karena apa ya, kalau udah nempel itu buat dirapihin itu sedikit susah. Untuk selanjutnya aku mau nyoba cara baru ya, kayaknya dari bawah ke atas itu kelihatan mudah, jadi aku coba dari bawah ke atas nempelnya. Dan setelah aku pasang ternyata itu susah teman-teman, tambah susah banget. Jadi ketika aku tarik itu malah apa ya, semuanya kusut, nggak rapi sama sekali. Jadi kita pakai cara awal dari atas ke bawah. Dan ini teman-teman aku masangnya sambil berkeringat karena panas banget, jujur di sini hawanya lagi panas banget. Ditambah lagi ini kan atapnya itu deket banget ya, nggak terlalu tinggi, jadi pas aku berdiri itu kepalaku deket banget dan hampir menyentuh atap ya, jadi bisa dibayangkan panasnya seperti apa. Dan ini aku beres-beres warungnya itu ngebut ya teman-teman, karena besok kan sudah mulai puasa dan aku juga mulai dagangnya. Jadi kalau beres-beresnya besok-besok lagi kayaknya waktunya nggak sempet deh, jadi beres tidak beres harus selesai hari ini juga. Oke, ini udah tahap akhir ya teman-teman, tapi harus bongkar pasang dulu karena ini kayak nggak ngepas gitu teman-teman, kayak menceng mereng gitu. Dan setelah aku amati itu kayaknya tadi pas pertama pasang wallpapernya itu agak miring sedikit ya, jadi step selanjutnya itu kan otomatis ngikutin. Dan ini susahnya di akhir ya teman-teman, jadi wallpaper terakhir ini itu kita harus nutupin kemencengannya tadi begitu. Jadi kalau teman-teman di rumah mau pasang harus bener-bener lurus gitu ya, buat pengalaman aja ini. Siapa tahu teman-teman di rumah mau pasang jadi nggak kayak aku ini ya, mereng-mereng gitu, nggak beraturan masangnya. Nah, ini kebetulan wallpapernya itu sisa 1 lembar dan aku lihat itu kayaknya pas deh buat nutupin kompor aku yang sudah kucel gitu ya. Dan aku ini mulai motong-motong, dan motongnya pun ini asal-asalan ya teman-teman. Jadi pas dipasang itu apa ya, bagian lubangnya itu nggak ngepas, jadi harus kita tembel-tembel biar agak rapih sedikit. Sebenarnya ini kompor udah usang teman-teman, kayak udah minta diganti aja, tapi masih bisa dipakai. Jadi ya kalau mau ganti itu mungkin besok-besok lagi, nunggu ada uang lebih gitu ya. Selagi ini masih bisa dipakai dan masih bisa kita percantik pakai wallpaper, kita pakai dulu. Dan ini juga kakinya itu bagian depan sebelah kiri itu udah patah, jadi kalau kita nanti pasang di atas meja
harus kita kasih penyangga pakai batu atau pakai kayu gitu. Tapi aku biasanya pakai batu karena kalau pakai kayu takut kena api ya. Jadi untuk jaga-jaga lebih baik kita pakai batu aja. Ini aku pasang wallpaper di kompor bener-bener pakai sisa wallpaper yang hanya 1 lembar tadi ya. Jadi harus bener-bener cukup. Sampai aku potongin kecil-kecil kayak gitu ya buat bagian depannya, karena kalau kita potong panjang itu benar-benar nggak cukup. Jadi kita potong kecil-kecil seperti ini teman-teman ya, nggak apa-apa ya, yang penting nanti semua kompornya itu bisa ketutup pakai wallpaper. Abaikan suamiku yang bolak-balik dari tadi ya teman-teman, karena dari tadi juga sama aku itu sudah tak suruh beli es batu, kemudian tak suruh lagi beli minyak, dan terakhir aku suruh beli gas. Kebetulan gasnya juga pas habis, dan mumpung ada asisten ya kan, sayangkan kalau kita nggak nyuruh-nyuruh ya nggak. Ada yang samaan nggak nih sama aku kalau lihat suami nganggur itu bawaannya pengen nyuruh-nyuruh aja. Alhamdulillah selesai juga. Walaupun kurang rapih ya teman-teman, tapi lumayan lah buat nutupin kompor yang sudah usang dan sudah banyak karatnya. Akhirnya selesai juga menghias dapurnya, walaupun masih kalah jauh dan kalah bagus dan estetik dari teman-teman dan bunda-bunda sekalian, tapi lumayan lah buat aku masak-masak sekaligus bikin konten. Lanjut, ini aku pesan online rak kayu dan bahannya itu dari kayu jati ya teman-teman, dan kebetulan banget ini paketnya datang hari ini, jadi sekalian dong kita unboxing. Sebelumnya aku sudah pesen rak tapi bahannya itu dari plastik ya teman-teman. Ketika aku buka paketnya ternyata kakinya itu patah, jadi nggak bisa dipakai. Kemudian aku putusin deh beli dari bahan kayu, dan bahannya dari kayu jati ya, mudah-mudahan awet ya teman-teman, karena setahu aku kan kayu jati itu termasuk kayu yang awet dan tahan lama dibandingkan dengan jenis kayu lainnya. Jadi aku pilih bahan kayu jati deh, walaupun harganya itu agak sedikit mahal ya. Nah ini dia rak kayu jatinya teman-teman. Ini itu ada 2 susun ya teman-teman, dan ini aku bersihin karena kayak ada sisa-sisa remukan kayunya gitu ya di pinggir-pinggirnya, jadi aku bersihin dulu. Nah ini dia penampakan dapur baru aku. Lumayan kan teman-teman buat bikin konten, tapi jangan salfok ya sama batu penyangga kompornya, hehehe.